Ya, pola debat pasangan calon capres-cawapres yang berbeda signifikan dibanding pemilu sebelumnya ini terus menjadi sorotan publik. Bukan tanpa alasan, publik justru ingin melihat sejauh mana kualitas capres ataupun cawapres pilihannya. Berdiri tegak di podium, menyampaikan dengan tegas mengenai visi, misi, dan pandangan terhadap isu terkini. Untuk membahasnya lebih jauh, kita telah terhubung dengan Titi Anggraini, Dewan Pembina Perludem, melalui sambungan Zoom. Ya, selamat siang Mbak Titi, terima kasih atas waktunya. Mungkin kami ingin tahu pertama-tama pandangan dari Mbak Titi terkait format debat Capres-Cawapres yang hanya bedakan porsi bicara, tapi keduanya sebenarnya selalu hadir bersamaan. Ya, ini bisa jadi memang ini kan keputusan yang juga disepakati oleh tim pasangan calon. Saya menduga bahwa kesepakatan ini dicapai karena kehadiran kedua-duanya itu bisa memberikan insentif soal apa namanya ya baik capres ataupun cawapres itu sama-sama mendapatkan perhatian dari publik dalam satu pasangan calon. Jadi insentif pasangan calon itu selalu diperoleh lah ya. Karena pada dasarnya kan mereka maju berpasangan. Nah, oleh karena itu, karena ini sudah disepakati, maka menurut saya ini sudah tuntas begitu ya diskusinya. Tetapi yang nanti kita tunggu adalah ketika momen debat, itu bagaimana mereka yang sedang berdebat itu melalui prosesnya. Karena ketika debat capres, debatnya hanya akan antar capres. Ketika debat cawapres, debatnya hanya akan antar cawapres. Nah, jadi dari sisi gestur, kata-kata yang digunakan, argumentasi yang disampaikan, data fakta yang disebutkan, bukti yang diungkapkan, itu yang kemudian akan dinilai dan diukur oleh publik. Jadi saya kira Baik, mudah-mudahan nanti setelah dari perdebatan soal berpasangan atau tidak, soal porsi, ini sudah selesai dan kembali ke undang-undang, hanya saja teknikalitasnya mereka berdampingan di panggung, maka publik kita akan bergeser kepada membaca dokumen visi misi dan kemudian menelaah bersama proses debat yang akan berlangsung yang pada 12 Desember nanti akan diikuti pertama kali oleh calon presiden. Jadi dari baik. satu sisi Mbak Amalia meskipun ini terlambat begitu ya dan cukup mengharu biru perdebatannya setidaknya ya ada selalu hikmah ya Mhm, publik mhm. akhirnya peduli. Oh, ternyata soal debat itu tidak ujuk-ujuk begitu ya. Tetapi Oke. ada persiapan, ada format yang harus diperhatikan, ada mekanisme yang juga dipersiapkan, dan ada tema yang akan dibahas. Jadi satu sisi terlepas dari apapun kita senang Oke. ini selesai dan tercapai kesepakatan kesepahaman di antara KPU pasangan calon kesemuanya ya dan akhirnya adalah kembali kepada format undang-undang mendampingi tapi tidak ikut berdebat. Nah, nanti Oke, mari kita lihat ya, nih, apakah itu ketika menariknya Mbak berdampingan Titi sebenarnya misalnya, ya, oke, mungkin kita akan lihat nanti mungkin kalau Mbak Titi katakan karena memang sudah selesai kita masih akan menunggu, kita langsung saja menunggu nanti bagaimana saat ya, debat berlangsung. Tapi yang masih belum terbayang oleh saya dan juga mungkin beberapa masyarakat lain adalah bagaimana pasangan calon yang lain itu mendampingi tadi tapi tidak memiliki porsi bicara atau ya ini masih ya, masih menjadi perdebatan juga begitu ya. Jadi hanya mendampingi saja, berdiri saja begitu, tapi misalnya yang berdebat capresnya saja gitu ya, karena memang ini sedang debat capres. Nah, jadi fungsinya itu nanti bagaimana? ya ini yang memang sebenarnya kita tunggu-tunggu ya Mbak ya. Ini kan kadung satu sisi sudah jadi kesepakatan kesepahaman. Apakah misalnya selama debat itu akan ada kursi atau berdiri terus-menerus begitu ya? Atau seperti apa itu yang menarik begitu karena Oke. kalau apa namanya ketika sesi berdebat kan kita perhatikan debat 2019 mereka akan berdiri ya, berdiri di podium. Nah, Mhm. apakah nanti si calon wakil presiden ketika debat presiden dia akan duduk atau ketika menjawab pertanyaan akan sama-sama bangkit ke podium? Nah, itu yang sebenarnya saya juga belum punya gambaran. Dan itu Baik. akan lebih jelas kalau KPU sudah memiliki juklak-juknis terkait dengan pelaksanaan debat. Jangan-jangan ini juga kalau berdiri terus-terusan ya, satu jam apa namanya 20 menit dan total bersama iklan 1 jam 50 menit berdebatnya kan 1 jam 20 menit ini Iya, mengukur stamina juga nih gitu ya 1 jam betul. 20 menit kalau sama-sama berdiri terus. Nah ini yang saya belum sepenuhnya mendapatkan gambaran soal alur karena kalau kita ingat Mbak di 2019
2019 itu debat pertama adalah debat pasangan calon, menghadirkan calon presiden dan calon wakil presiden. Ya, Dan mereka selama proses debat berlangsung itu berdiri berdampingan dan kemudian punya porsinya masing-masing sesuai dengan apa namanya mekanisme yang disepakati oleh para pasangan calon. Tapi kan situasi hari ini berbeda ya. betul. Mayoritas suara publik menghendaki debat khusus antara calon presiden dengan calon presiden dan calon wakil presiden dengan calon wakil presiden. Nah, ini yang prosedur teknisnya akan seperti apa? Apakah mengulangi 2019 sama-sama berdiri selama proses debat berlangsung namun tidak ada keterlibatan, ataukah misal ya Mbak ya, akan Mm-mm. saling pijit-pijitan begitu ya, menghibur. Kan ada juga tuh waktu di 2019 gitu ya, Oke, dengan gestur-gestur yang seperti itu. Nah, itu yang kita tidak tahu, kita sama-sama menanti. Saya juga agak susah nih baik. Ya, membayangkannya, ada kita tapi akan tidak nantikan ya. terlibat itu nanti akan Oke. seperti apa begitu. Kita akan nantikan kalau begitu Mbak Titi, fungsi dari kehadiran pasangan calon lainnya yang sebenarnya tidak ikut berdebat itu nantinya akan seperti apa, kita akan nantikan. Kemudian Mbak Titi, KPU ini juga membuka kesempatan YouTuber dan juga konten kreator untuk menjadi moderator debat. Tanggapan Mbak Titi? Ya, di Undang-Undang Pemilu kita itu diatur bahwa di pasal 277 ayat 3 penjelasan, moderator itu disepakati atau disetujui bersama ya Mbak. Jadi tidak boleh dipilih sendiri oleh KPU. Jadi sangat Mhm. spesifik. Dipilih KPU harus mendapat kesepakatan persetujuan para pasangan calon peserta debat. Lalu ada pasal 52 Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023. Di ayat satunya disebutkan, moderator debat pasangan calon dipilih oleh KPU dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. Ya, Jadi keywordnya adalah kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. Dan selama proses debat, selama proses dan sesudah proses debat, itu moderator sangat terbatas sekali. Dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan mhm. apapun terhadap penyampaian dan materi dari setiap pasangan calon. Jadi di sini tidak bisa hanya pada otoritas KPU, tapi juga kesepakatan dan persetujuan pasangan calon. Nah, kalau 2014, mayoritas ke semua 5 moderator debat itu adalah berasal dari akademisi. Jadi akademisi perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Ya, Nah, ketika debat 2019 KPU mengubah, oh ternyata kayaknya akademisi itu agak kaku, agak apa namanya, ya gesturnya agak nervous begitu ya. Akhirnya evaluasinya dihadirkan adalah jurnalis senior. Nah, mhm. jurnalis senior itu berganti-gantian antara TV yang ada begitu ya, yang terlibat di dalam proses penyampaian debat, dan memang Ya, suasananya tampak lebih cair, lebih mampu mengelola forum dan seterusnya. Jadi memang karena moderator debat ini satu sisi dia orang yang harus profesional menguasai panggung kalau berdasarkan apa yang saya amati, mhm. meskipun perannya tidak banyak, tetapi juga dia harus menunjukkan ya, setidaknya kemampuan untuk mengelola, mengendalikan massa, walaupun massa tidak banyak ya, kalau saya baca Oke, itu maksimal 30 orang, dan tingkat ya pengaruh atau harisma lah, kira-kira sebut baik. saja begitu. Dan jurnalis senior biasanya adalah pilihan yang paling aman ya kalau saya ikuti dari beberapa debat pemilu kita dari 2004 sampai 2019. Nah, soal YouTuber ini ya kembali kepada persyaratan yang ada di dalam undang-undang dan peraturan KPU. Oke, Dia harus kembali ke disepakati persyaratan dan ya Mbak Titi. disetujui oleh Tapi para mungkin pasangan kalau dari calon, sisi ya. kapasitas, Mbak Titi melihat, kalau dari sisi kapasitas YouTuber dan konten kreator ini harus seperti apa begitu yang ideal? Karena kan memang kita lihat di sosial media sekarang banyak sekali orang yang bisa punya podcast ya. Banyak sekali orang yang bisa menjadi jurnalis atau wartawan di media sosial. Tapi apakah kapasitas yang paling ideal begitu ya, yang bisa didapatkan dari misalnya YouTuber atau konten kreator nantinya yang jika memang KPU ini membuka peluang seperti ini? Iya, profesionalitas itu Mbak bisa dilihat dari pengalaman kerja, lalu juga latar belakang pendidikan, pengelolaan forum yang pernah dilakukan, moderasi forum yang juga dia pernah kerjakan. Begini ya, YouTuber dan konten creator itu terlepas dari apapun, mengelola misalnya konten YouTube atau konten-konten media sosial secara baik,
Tetapi tadi, apakah dia pernah punya pengalaman yang berkaitan dengan setidaknya tema debat yang sedang didebatkan, Mhm, pengelolaan forum dalam skala profesional sebesar misalnya skala debat, dan juga mhm. terkait dengan integritas ya. Jadi bagaimana kemudian cek dan recheck terkait dengan latar belakang, integritas pribadi, keberpihakan atau kemudian netralitas yang bersangkutan. Kalau saya sendiri sih konten kreator dan YouTuber seperti apa dulu. Kalau dia memenuhi misalnya kriteria seperti yang disebutkan atau setidaknya mencerminkan kemampuan seperti moderator-moderator debat setidaknya pada pemilu 2014 atau 2019 ya. Di Ya, 2014 itu kan ada misalnya Zainal Arifin Mohtar begitu ya, mhm, antara lain moderator debatnya atau seperti apa namanya kepala BMKG kita sekarang begitu. baik. Nah, itu yang juga pernah menjadi moderator debat atau jurnalis senior. Sebut saja kalau saya tidak salah beberapa nama jurnalis senior yang berkiprah lama dengan pengalaman pengelolaan forum dan Ya, fasilitasi diskusi, moderasi forum begitu ya. Itu yang kemudian pertanyaannya adalah apakah kita punya rekam YouTuber atau konten creator dengan oke, rekam jejak seperti itu. Kalau baik. ada, ya itu memungkinkan karena sebenarnya ruang Oke, itu tersedia bagi profesional di bidangnya dan baik. juga akademisi. Jadi dua itu saja. Nah, kalau Kita nantikan misalnya kalau begitu hanya ya, Mbak mengelola Titi ya, karena wawancara ini one sudah on dekat one, sebenarnya ya walaupun tanggal 12 followernya Desember, tapi 1 belum juta atau ada 30 juta, itu tidak pengumuman memenuhi yang syarat jelas menurut saya. mengenai hal ini. Baik, baik. Terima kasih Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.